Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ini apa bagian? Alhamdulillah api. Oke. Iya Yan. Ape lanjut review tentang baronganmu. Monggo. Ono jenenge enggak? Ada barongannya. Sutro. Iya. Oke, namanya Sutro guys. Barongan ini bernama Sutro. Kenapa dikasih nama Sutro, Mas? Sutro itu dalam pakai filosofi sendiri sih. Apa itu? Sumuruping netro. Netro itu kan mata. Oke, jadi kalau diistilahkan bahasa Indonesia pancaran mata. Pancaran mata. Dan itu ada maknanya. Kalau apa itu? Makanya kok membawakan nama mata itu pakai Sutro itu sumuruping netro. Terinspirasi dalam arti mata kan. Mata kan banyak warna, banyak arti dan sudut pandang. Kadang tatapan mata itu tajam, tapi bukan yang dituju bukan tajamnya marah. Kadang pun juga redup. Redup itu pun bukan sedih atau sebagaimana. Kadang redup untuk rasa apa ya? Rasa iba. Oke, sesuai nama channelnya Mata Cakra. Banyak arti lah kalau mata itu, banyak makna. Oke, untuk Bagong ini sudah berapa lama nih Om? 1 tahunan ada. 1 tahun ya. 1 tahunan. Baru masih. Oke, kenapa sih kok milih barong tersebut, barong seperti ini? Kan banyak atau macamnya barong itu, ada yang biasa di sini itu ada biasa klasikan, devil. Oh ya. Terus habis itu kalau yang di sini ada sedikit barongnya jaranan ala sini. Kenapa milih barongan seperti ini? Kalau secara garis besar sih dikatakan sebagai kolektor ya bukan. Lebih memilih gimana ya, kalau devilan sih ya mohon maaf aja kurang tertarik lah. Bukan asli pakem, nyari yang pakem kayak punya Banyuwangi ya nyari yang pakemnya juga. Asli lah yang ori. Jadi kembali lagi masalah selera guys. Masalah selera saya seperti itu. Oke, masalah selera. Mas, untuk bahannya ini kayu apa? Kalau bahannya ini kayunya kayu waru mas. Sisiknya ini, sisik yang ini dari kulit sapi. Oke. Ini kulit, ini kalau bulu kambing, ini jamannya kulit sapi juga. Kulit sapi guys, jamannya kulit. Kayak emang kulit ya. Untuk amoh tapi guys. Untuk amoh. Made in siapa ini? Nama pembuatnya. Kalau ini beda-beda mas. Dijual terpisah lah. Dijual terpisah guys. Kalau kepalanya ini Pendi Grogol dari desa Grogol dari Kediri, kota Kediri. Pendi Grogol. Kalau jamangnya ini Mas Agus Bogang Nganjuk. Oke. Pemainnya Mayangkoro, pembuatnya. Kalau jamangnya. Jadi Suro itu. Beda tangan ini ya. Beda tangan. Oke. Mas, ada cerita apa sih di balik barong ini dan apa ya yang membuat sampean eman-eman gitu terus akhirnya memelihara barong, merumat barong seperti ini gitu loh. Dari segi mananya itu? Ya riwayat atau pas ngambilnya itu gimana atau apa. Tapi ini dikirim loh ke sini. Ini saya langsung ngambil sendiri mas. Langsung ngambil dari waktu itu di tangannya anak Nganjuk. Waktu itu kepalanya aja. Jadi naik kereta ke sana? Ya sama teman-teman lah. Oh, sama teman-teman. Oke. Untuk riwayatnya kenangannya juga banyak sih. Apa itu? Ya kenangannya
sudah apa, awalnya saya punya barong, kok saya lama-lama kok kurang seret sama manisnya itu, manis fishnya itu, jadi orang Jawa dapur Oke, terus kok kurang hidup. Kalau saya gimana ya, pengen punya suasananya itu barong yang bukan kelihatan angker, pokok seperti biasa sederhana tapi hidup lah kayak gitu. oke. Masih yo elek jadi kok gak opo wis, sementing pamore enek jadi. Jam itu. Iya. Berarti ini tangan kedua ya namanya. Ya, tangan kedua. Oke. Jamangnya pun tangan kedua, tangan ketiga. Tangan ketiga malah. Mas Bogeng sendiri, Mayang Woro, sama ada anak Kediri dan saya terus jamangnya. Oke. Mas, kenapa sih milih ngambil sendiri ke Kediri? Kan banyak ya, adalah jasa pengiriman kayak JNE, Tiki dan lain sebagainya. Itu sponsor loh ini. Nah, terus kenapa milih ngambil sendiri? Kan dipakai lebih lebih apa namanya? Meringkas waktu dan biaya. Nah, ada alasan tersendiri nggak kenapa milih ngambil misalnya? Kalau alasan tersendiri ya ada sih. Ya bukannya nggak percaya sama jasa pengiriman kargo luar kotaan gitu mah, nggak percaya. Cuma saya pengen, satu ya pengen main-main di sana. Bagaimana orang-orang sana, suasana sana kok mayoritas banyak yang pembarong, jaranan. Oh ternyata tahu saya waktu di sana, dari beberapa pemain jaranan itu yang banyak pengrajin juga banyak. Jadi akhirnya tahu, oh gerakannya ini kayak gini, dan sama nyari pengalaman juga lah, wawasan itu. Oke. Oh, Leren ngamboro sih. ngamboro awang-awang ya. Halo. Terus untuk jamangnya, ini jamangnya model apa sih ini Mas? Kalau ini, kalau menurut saya ya, mengadopsi jenis-jenis model jamang yang punya ada. DKT itu bukan? Kalau DKT itu ada yang lebih sebelumnya DKT. Waktu di Samboyo, namanya jaranan Samboyo, tak tahu barongannya ada namanya apa sih? Kalau saya sih menurutnya Pakem Kediri. Kalau Pakem Tulungagung ya enggak gini jamangnya. Iya sih. Warna-warni ya. Warna-warni lebih gagrak, dapur itu lebih ke wayang, lebih meromong lah. Oh jadi ini model Kediri ya yang gini? Iya, kalau saya Pakem Kediri. Kalau model Pakem Tulungagung ini paksinya ini namanya Nogo Paksi, lebih ke sini. Apa sih Mas yang membedakan model? Perasaan kayak sama aja ya? Ya, sama aja tergantung seleranya tadi. Iya. Oke. Yang dari membedakan itu kan ada, kalau barong Kediri sama Tulungagung sama Banyuwangi pun beda. Oke, itu dari mana Mas? Kalau Banyuwangi, barongannya tahu saya, barong Banyuwangi, Tulungagung, itu barong itu ada wondo Mas namanya. Apa itu wondo? Wondo itu apa ya? Praupan lah, praupan. Ada namanya itu kalau orang-orang Tulungagung bilang itu wondonya wondo ulo. Wondo ulo itu posturnya, kepalanya itu lebih ngikek, lebih moncong lah. Ya seperti naga ular itu. Terus selain wondo? Ada wondo buto, ada. Kalau wondo butonya yang dipakai di Banyuwangi. Biasa jaranan buto Jaranan ya, jaranan yakso. Dan kalau wondo buto itu lebih buntek, lebih pendek, lebih gagah lah, lebih geger kepalanya itu. Ada lagi yang wondonya itu suro atau banteng. Ada di jaranan Jenderal Barongan tua. Jadi ada tanpa solanya itu pun kayak banteng solanya. Kalau menurut saya yang Pakem Kediri ini gimana ya? Wondonya wondo ulo. Wondo ulo. Iya.
Soalnya kebanyakan mayoritas ngikik semua mau panjang-panjang congornya. Congornya. Kaki kasar congor, cucuk ngono lho. Cucuk. Cucuk kode kasar. Terus Mas, ini kan kenapa milih warna telon merah? Kan mungkin bisa lebih hidup warnanya kalau di telon biru kah, atau telon hijau, atau mungkin yang lagi rame sekarang Casper. Kalau itu sih, kan. kalau warna sih tergantung selera ya Mas, tergantung apa yang diyakini orang itu, terus apa yang diinginkan. Oke. Kalau saya memilih telon merah, hitam, dan putih itu ada lambangnya sendiri katanya. Apa itu? Lambangnya itu kalau nggak salah ya amit kalau salah. Kalau katanya orang Jawa-Jawa itu bapak, ibu, dan apa? Merah, hitam, dan putih. Apa namanya? Kalau Jawa Bali kan Tridatu. Ya. Kalau di Jawa Jawa mungkin ibu bumi, bapak angkasa, dan diri pribadi. Iya, dan jadi diri pribadi. Oke. Jadi memang kelihatan sederhana lah, tapi bagi saya ada makna tersendiri dari warna-warnanya, dari matanya pun. Oke guys, ternyata nggak cuma bentuk ya yang ada filosofinya, ternyata warnanya juga memiliki filosofi. Oke. Terus Mas, sekarang lanjut ke bagian-bagian barong. Iya. Ini apa sih Mas? Itu namanya bilis Mas. Ini bilis. Kalau yang ini bilis, yang ini sumping. Oke. Ini kalau yang ini menggambarkan raja ya, seperti di jalanan pakai sumping, pakai bilis. Ini mahkota berarti maksudnya? Ya itu gimana ya? Ya seperti mahkota lah, pinggiran dari mahkota. Ini bagian? Itu sisik. Oh, jadi kelanjutan dari sisik yang di sini ya Mas ya? Ya, makanya saya bisa mengatakan wondonya ini kebanyakan mayoritas barang Kediri wondonya wondo ulo, wondo nogo. Oke. Terus kalau ini Mas, Bagongan Sutro ini udah pernah turun di kalangan Mas? Alhamdulillah cuma sepisan dari beberapa job yang saya mainkan. Ini insya Allah akan datang lah saya nyoba mainkan. Oke. Di mana itu Mas? Di daerah Banyuwangi Utara Mas. Aku tahu tanggalnya tapi kasihan. Karena situasi pandemi guys. Oh iya, di situasi pandemi ini kenapa kita bisa nongkrong gini, kita udah di swab test kok. Terus Mas, di bagian ini apa sih Mas? Ini sumut Mas, ini Mas. Sumut. Kalau lihat-lihat kalau orang kadang persamaannya itu pakai nogo kelenteng. Oke. Menggambarkan ini bawa api yang menyala berhembus ya. Oke. Terus rilis. Nah, ini apa ini? Itu simbar Mas. Simbar. Ini kulit kambing ya? Iya, ini kalau ini pakai kulit kambing juga. Terus Mas, ini ada kisah lain nggak tentang ini? Yang agak-agak horor ya? Nah, itu dari sekian banyak job makanya saya enggak turunkan di kalangan itulah. Gimana ya? Bukan jadi mencoba tutup kretek hati. Niat ya, gak niat jangan. Baru besok ini baru saya mainkan. Dulu pertama di mana Waktu pertama itu ada ya pandemi juga, masih pandemi itu
Tapi shootingan visual tanpa penonton, tanpa apa, virtualan, virtual kultur. Terus Mas, ini yang model gini nih, ini jenisnya apa sih? Kalau ini Mas ya, yang setahu saya itu jenisnya itu pakai jenis siung gantung kalau saya. Oke, siung gantung. Terus nama barongannya, jenis barongannya? Barongan telon. Telon, barongan telon. Nah, yaitu pertanyaan dari netizen. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum dari, sebenarnya banyak, saya cuma ambil satu dari YouTube, pertanyaan di postingan YouTube, satu dari Facebook, dari story Facebook, dan satunya lagi itu dari story Instagram, dan satunya lagi dari story WA. Oke. Pertanyaan pertama, Nuril Fikri. Nuril Fikri ini kebetulan teman saya sendiri. Dia adalah salah satu pengrajin barong Banyuwangi. Nah, pertanyaannya, Cak, apa kok siunge pedot? Nah ini ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Nurul Fitri ya. Untuk siung kayak gini kan modelnya Mas, saya ulangi lagi yang tadi kan modelnya telon siung gantung. Ini mengadopsi model-model terbaru kalau menurut saya. Oke. Memang kalau model yang terdahulu gimana Mas? Kalau model yang terdahulu itu kadang nggak ada siungnya Mas, cuma ada sampai sini, dari moncong bibir atas sampai ke sini tuh hanya cuma ini toh. Geraham ini. Jadi geraham semua. Oke. Lebih manis barongan. Jadi itu karena apa? Kondisi zaman, perkembangan zaman. Oke. Ya sama halnya seperti barong Bali. Barong Bali, barong Banyuwangi kan siungnya ada siungnya secara langsung taring. Oh ya, Seperti macan atas bawah. CJ desa lah, bawa coro kadang. ya sih. Karena tiap desa punya ciri khas Sendiri. sendiri-sendiri, tiap daerah punya khasnya sendiri-sendiri. Oke, lanjut dari Funky dan Erika. Iya, silakan. Ini pertanyaannya sama Funky sama Erika ini. Cak, iku ubiah temenan. Nah, jadi gini, waktu itu saya posting video yang videomu bagong di sini. Oh iya. Nah, kan di video itu bagong itu gerak. Nah, akhirnya ada dua pertanyaan dari netizen yang saya pilih, yaitu dari Erika dan Funky. Iku obah tenan ya? Ya kalau dikatakan secara langsung gini, kalau tidak lihat sendiri ya kadang orang nggak percaya. Kadang saya punya juga pemilik barong yang joki barongnya juga, kadang rasain takut sendiri kadang Mas. Oke. Ya itu waktu itu kan ada teman saya di sini bersihkan barong lah, ngerehab barong itu. Saya coba-coba. Saya kan anaknya kepoan ya Mas, ingin tahunya besar. Istilahnya mohal ya. Mohal. Teman saya minta antar pulang waktu itu. Saya bilang, kenapa kok sebentar nih? Aku ndele HP, barang aku bener ini. Lah pulang-pulang barang ini posisinya berubah. Saya lanjut makan, tak biarkan HP-nya. Waktu itu mau tidur, saya mainan HP kan, anak muda sampai malam kadang. Loh, kok ada gitu. Padahal keadaan rumah itu terkunci, tidak ada orang semua. Oke, jadi itu bisa dikatakan real. Sebelumnya mohon maaf buat para netizen, pertanyaan dari kalian nggak saya bawakan semua karena waktu sudah malam dan banyak pertanyaan yang gaplei kan dulu aja. Sebenarnya nggak apa-apa. Oke, Mas, diku sampai piro?
Nah, maksudnya di sini sampai piro itu tanya harga. Budget ya. Ya, mungkin keseluruhan deh, keseluruhan. Kalau keseluruhan dari barong ini Mas, kalau saya sendiri itu beda-beda belinya. Kepala sendiri, jamang sendiri, kemul pun sendiri. Jadi nggak beli full set Satu paket enggak. Kalau di total, kalau harga-harga sekarang itu lebih enak Mas. Era-era pandemi ini. Kenapa itu Mas? Harganya cetek di kantong. Oh, lebih murah guys. Lebih murah. Ya keadaannya lah tahu sendiri. Kalau ini keseluruhannya ya ada sekitar budget 3,5 lah kalau saya kira-kira ya, kalau barang saya ini. Oke, itu jadi pengeluaran sekitar 3,5 karena jamangnya ini dan barongnya itu terpisah, nggak full set. Iya. Kadang lebih dari itu harga. Oh iya, kena ongkos kirim juga Mas. Ya, kena ongkos kirim dari pengrajin kadang Mas kondang. Lebih dari harga 3,5 itu ada. Jadi harga barong ini juga nggak bisa dijadikan patokan untuk barong yang harga barong yang lainnya. Oke, karena tiap pengrajin mungkin punya harga yang beda-beda ya. Iya. Patokan beda-beda. Oke, ini Putra Cak tahu tinggu main Sudah satu kali. Terus lagi nih ya. Cek tak pilih guys, enggak ngawur. Oke lah, cukup itu tadi. Udah 3 kan? Tanya harga sama kenapa siung dan Aktivitasnya tadi ya aktivitas paranormal. Oke lah, cukup sekian. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel kalau mongso channel. Channel kalau mongso channel. Untuk pesan-pesannya? Oh iya Mas, ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman mungkin yang mau beli barong seperti ini juga atau yang mau belajar sholat? Ini sebenarnya ada sih Mas pertanyaan requestan Belajar untuk sholat bareng. Iya, ada Oh requestan. ya, silakan monggo. Matur nuwun. Oke Mas, monggo closing. Pesan-pesan buat netizen di semua penonton pemirsa kalau Musa channel. Untuk pesan dan kesannya ada sekali sedikit kritik untuk membangun. Oke. Kita boleh berkreasi, boleh menyamai lah, tidak apa-apa. Tapi lebih dari itu, untuk kreasi yang seharusnya pakemnya itu jangan dirubah sedikit, boleh sedikit, sepantasnya saja lah dirubah. Sepantasnya saja, dan jaga kerukunan buat para seniman-seniman maupun Banyuwangi maupun seluruh Pulau Jawa udah menjalin kerukunan lah, jangan sampai enek bendal ceweng lah. Oke. Ya cukup segitu aja. Cukup sekian. Iya. Oke. Dan Mas, jangan lupa subscribe ya. Nah, terus lihat dulu ojo dikap-kap, ojo dia. Ben cepet munggah jam tayangku tenan nih. Suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para sinoman sepisan ketemu. Ayo wong bagus kandilanku. baik Bapak para hadirin, Doa terdengarnya lagu Leung juga pagelaran yang kita saksikan merupakan tari pamungkas jumpa kita. Karena di masa pandemi saya tetap patuh kepada satu SOP, juga patuh kepada peraturan yang ada. Maka dengan demikian, dengan berakhirnya tari ini adalah berakhir sudah jumpa kita. Kami panggil daripada seni jaranan Waringin Tunggul Budoyo sehari meluh memberikan satu restu lewat satu kebiar kepada masyarakat semuanya.
Bila mana ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kepada Bapak Ibu tuan rumah sekeluarga. Agar